Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu Menpan RB pastikan seleksi P3K 2024 dengan 1.031.554 formasi segera dibuka. Pemerintah akan fokus rekrut honorer ini. Untuk mengetahui kelanjutannya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru soal seleksi CPNS dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati pernyataan dari Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Berikut ini informasi mengenai pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024. Sebentar lagi pendaftaran P3K 2024 dengan fokus formasi guru akan segera dibuka. Menpan RB Abdullah Azwar Anas memastikan bahwa penerimaan seleksi P3K 2024 akan dibuka tahun ini. Di sisi lain, anggota DPR RI Mardani Alisera memberikan bocoran pendaftaran P3K 2024 akan dibuka pada September ini, tepatnya tanggal 26. Hal ini tentu merupakan peluang besar bagi para tenaga honorer di Indonesia untuk bisa meraih status pegawai ASN P3K 2024. Sebanyak 1.031.554 formasi P3K 2024 dibuka oleh pemerintah bagi tenaga honorer. Para pelamar nantinya bisa memperebutkan kuota yang telah disediakan oleh pemerintah. Pada tahun 2024 ini, pemerintah fokus merekrut pelamar bagi tenaga non-ASN atau honorer. Salah satunya adalah pada formasi P3K Jabatan Fungsional atau JF Guru 2024, pemerintah juga fokus untuk merekrut tenaga honorer atau non-ASN yang berada di instansi pemerintah. Di bawah ini adalah syarat-syarat utama untuk tenaga honorer, di antaranya yaitu: 1. Resmi diangkat oleh pimpinan instansi. Pentingnya untuk diketahui bahwa setiap pegawai non-ASN atau honorer harus memiliki pengesahan resmi dalam bentuk surat keputusan atau SK yang diterbitkan langsung oleh pimpinan instansi tempat bekerja mereka. Hal ini menjadi syarat utama untuk pengakuan status mereka sebagai pegawai honorer. Kemudian yang kedua yaitu telah bekerja minimal 1 tahun. Salah satu syarat
penting bagi tenaga honorer yang hendak mengikuti pendataan pada tahun 2022 adalah telah memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun hingga 31 Desember 2021. Tanpa syarat ini, seseorang tidak memenuhi kriteria untuk masuk dalam pendataan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu masih bekerja aktif di instansi pemerintah. Tenaga honorer yang dimaksud di sini adalah mereka yang masih aktif bekerja di instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Keaktifan ini menjadi bukti kelayakan mereka sebagai pegawai non-ASN yang terdata secara resmi. Kemudian yang keempat yaitu mendapatkan honorarium dari APBD atau APBN. Untuk instansi daerah, APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Untuk instansi pusat yaitu dari APBN. Penggajian tenaga honorer harus berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD sesuai dengan tempat kerja mereka. Pegawai honorer yang digaji melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa tidak termasuk dalam database resmi BKN. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi sekaligus kabar gembira dari Menpan RB atau pemerintah untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024, yaitu Menpan RB pastikan seleksi P3K 2024 dengan 1.031.554 formasi dibuka. Pemerintah fokus rekrut honorer ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.